Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur hari ini bisa mengakhiri seri mengenai Roh Kudus di bulan Mei ini. Puji Tuhan, selama 31 hari dengan hari ini kita belajar banyak dimensi mengenai Roh Kudus. Saya berharap renungan malam ini memberkati kita semua, menambah pengetahuan kita mengenai pribadi Roh Kudus yang dalam hakikatnya adalah Allah itu sendiri, sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus tentunya. Dan hari ini di hari terakhir di tanggal 31 kita akan belajar dengan judul Roh Kudus memberikan buah-buah roh. Ini adalah puncak dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengekspresikan Roh Kudus yang ada di dalam kita dengan hidup berbuah-buah bagi Tuhan kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita yang juga pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Galatia 5 ayat 22-23. Ayat ini berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang akan hal itu. Saudara, kalau saudara mau buat ini dalam bentuk lagu untuk lebih mempermudah, mungkin saudara bisa juga. Dulu di zaman Sunday School saya diajarkan ya, nadanya seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku kita orang percaya, maka buah-buah Roh Kudus itu harus muncul di dalam kehidupan kita. Dia harus termanifestasi dengan jelas di dalam kehidupan kita, karena Dia Roh Kudus yang hidup. Dan kalau kita mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih itu akan ada di dalam kita, sukacita akan ada di dalam kita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan muncul di dalam kita. Mungkin ini tidak instan, tapi perlahan-lahan. Dan kalau saudara memperhatikan ayat ini, kata fruit di situ atau buah bukan ditulis dalam bentuk plural, tapi ditulis dalam bentuk tunggal atau singular. Jadi buah Roh Kudus ini sebenarnya satu kesatuan. Jadi pelan-pelan seluruh buah roh ini akan muncul dan harus muncul dalam kehidupan kita. Karena itu di akhir bulan ini dalam belajar mengenai Roh Kudus, mari kita sama-sama introspeksi. Apakah kasih kita semakin hari semakin baik? Apakah damai sejahtera itu makin memerintah di dalam hidup kita? Apakah kita menjadi orang yang seringkali mudah marah, mudah tersinggung, dan tidak merasakan damai dalam hati kita? Berarti kita belum sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kita orang yang tadinya tidak sabaran, sekarang mulai sabar. Orang yang tadinya mungkin begitu pelit, sekarang mulai murah hati. Orang itu tadinya tidak memiliki kebaikan, dia menjadi pribadi yang makin hari makin baik, kind kepada orang lain, mau menolong orang lain. Lalu kalau zaman dulu kita suka mengkhianati teman sebelum terima Tuhan Yesus, sekarang kita menjadi pribadi yang setia. Setia kepada kebenaran, setia kepada firman Tuhan, setia kepada ibadah, setia kepada banyak hal. Kita dulu mungkin menjadi orang yang kasar, tapi sekarang kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan di atas semuanya itu, yang mengikat seluruh buah Roh Kudus ini adalah penguasaan diri. Kita kalau mengumbar kasih tentunya tidak baik, karena itu perlu ada penguasaan diri. Ada waktunya kita bisa marah dalam tanda petik, marah yang ilahi, marah yang benar. Karena tidak bisa kita toleransi dengan ketidakbenaran. Dan itu bisa kita lakukan dengan roh penguasaan diri yang ada di dalam hidup kita. Jadi marilah kita semua menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan salah satu tanda
kita mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah kita hidup berbuah-buah bagi Kristus, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan terdekat kita, di keluarga kita mungkin, di gereja kita, dan juga di komunitas kita yang lebih luas. Kiranya firman Tuhan malam ini memotivasi kita semua untuk terus mengobarkan roh yang di dalam diri kita, agar buah-buah roh itu makin muncul di dalam hidup kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan di sepanjang bulan Mei ini mengenai Roh Kudus makin menambah kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, menambah pengetahuan kita lagi mengenai Roh Kudus, karena firman Tuhanlah yang mencerahkan kita dan memberikan kita pengertian. Saat Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran, kita tidak mudah tergoncang dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, namun terus stick kepada kebenaran, karena Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Have a blessed month di bulan Mei, dan selamat menyambut bulan yang baru minggu depan, dan kita akan belajar lagi topik yang baru tentunya di bulan Juni nanti. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.